Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban bikum min jadid. Selamat datang terutama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Suatu kenikmatan yang amat besar, kenikmatan yang amat agung, kenikmatan yang diimpikan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Sahabat Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bercerita, beliau bermimpi melihat ada dua orang yang beliau kenal, dua orang sahabat yang beliau mengenalnya. Dua orang dikatakan dari Yaman. Sahabat Talha radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi dua orang tersebut ternyata salah satunya masuk surga duluan daripada yang lain. Namun yang mengherankan adalah dua orang sahabat tadi dua-duanya masuk Islam secara bersamaan. Dan mereka berdua selalu bersungguh-sungguh dalam keislamannya, selalu bersungguh-sungguh mengikuti jihad, menginginkan untuk meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Ternyata yang mendapatkan syahid di fisabilillah, yaitu meninggal di medan perang, hanya salah satunya. Jadi satunya meninggal di medan perang. Satunya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan meninggalnya di atas kasur, setahun setelah meninggalnya sahabat yang pertama tadi. Jadi ada dua orang sahabat,
Dua-duanya ikut perang, dua-duanya mendambakan mati di medan perang. Namun satunya meninggal di medan perang, satunya lagi meninggal setahun kemudian, namun di atas kasurnya. Maka sahabat Talha radhiyallahu taala anhu tatkala bermimpi melihat yang masuk surga duluan adalah sahabat yang meninggal di atas kasurnya. Kaget beliau. Loh kok bisa yang meninggal di atas kasur masuk surganya lebih dahulu daripada yang meninggal di atas medan perang. Baru setelahnya sahabat itu yang kedua yang masuk surga adalah sahabat yang meninggal di medan perang. Lalu ketika sahabat Talha ingin masuk surga, dicegat oleh malaikat. Belum waktunya. Kaget. Sahabat dilarang masuk surga, kaget langsung bangun dari mimpinya. Kalian kan kalau mimpi pun begitu kadang-kadang ya. Mimpi jatuh kan kaget, bangun itu. Kan begitu. Ini sahabat mimpinya belum dibolehin masuk surga. Masya Allah. Kaget. Kenapa saya nggak boleh masuk surga? Bangun. Setelah bangun beliau ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau heran kenapa ini yang mati di atas ranjangnya kok malah masuk surga duluan. Kaget dia. Bingung. Orang-orang juga bingung. Rame gaduh. Sampai terdengar kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya, Fima ta'jabun. Ada apa kalian kok pada heran semua ini, ada apa? Orang-orang pada keheranan, pada saling takjub ini kenapa? Maka diceritakanlah sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ketika orang ini tadi meninggalnya lebih lama 1 tahun kemudian, maka Nabi SAW menjelaskan dia telah sholat selama 1 tahun melebihi sholatnya siapa? Sahabat yang telah meninggal di medan perang tadi. Beliau puasa Ramadan melebihi sahabat yang telah meninggal dunia di medan perang tadi. Beliau beramal ini dan itu yang lain sebagainya melebihi siapa? Sahabat yang telah meninggal di medan perang tadi. Fama bainahuma, kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Maka pahala, perbedaan pahala, selisih pahala antara mereka berdua, gara-gara beda meninggal selama 1 tahun, ma bainas sama'i wal ard, sejarak sejauh langit dan bumi. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan wasama Ramadan. Di antara perbedaannya adalah dia berpuasa Ramadan lebih daripada sahabat yang telah meninggal di medan perang. Maka mari manfaatkan. Antum anugerah kalian mendapati bulan Ramadan. Antum harus bersyukur dan alhamdulillah. Saya melihat antum ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Loh kok bisa? Orang-orang di luar sana pada sibuk nyari apa? Nyari bukaan puasa. Kalian di sini Masya Allah sibuk nyari apa? Nyari ganjaran pahala, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu ini terpaksa atau murni dari hati ini. Nggak tahu saya. Orang-orang di sana sudah mulai sibuk mempersiapkan membeli baju dan yang lain sebagainya. Berburu baju baru tentunya ya, bukan baju bekas. Tapi kalian di sini alhamdulillah Allah berikan taufik untuk berburu ilmu. Ikhlas karena Allah ya. Murni. Yakin? Yakin enggak? Tapi saya ragu-ragu ini. Ragu-ragu bener. Soalnya di kelas-kelas udah ditulisi H- sekian.
pulang ke rumah, udah gambar rumah gede. Siapa yang kelasnya begitu? Semua kelas kayaknya. Semua kelas. Nggak di ikhwan, nggak di akhwat. Bahkan sebagian kelas ada yang nulis kalender. Dicoret satu persatu hari yang telah terlewati. Seakan-akan sudah nggak mau nuntut ilmu. Nggak merasakan kelazatan ilmu lagi. Satu per hari dihitung. Wah, alhamdulillah udah lepas sehari. Alhamdulillah nggak ketemu Ustaz Iqbal lagi. Alhamdulillah, lewat, alhamdulillah pulang akhirnya kan. Masya Allah. Ya. Kalian suka nggak di sini? Ramadan di majelis ilmu begini suka? Gimana kalau nggak usah pulang saja sampai akhir Ramadan di sini? Mau ndak? Yang belakang ndak jelas itu. Kalau yang depan masih ragu-ragu, yang depan masih malu-malu. Ya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat yang perlu kita pertahankan. Nikmat yang antum harus ambil kesempatan ini dengan baik. Antum kalau sudah di rumah, ana nggak yakin antum bisa bermajelis ilmu seperti ini. Antum di pesantren, alhamdulillah habis majelis ilmu baca Quran, habis baca Quran sholat, habis sholat baca Quran lagi. Kalau di rumah, wallahu a'lam. Habis sholat ngapain? Tidur. Iya. Habis tidur ngapain? Sholat lagi. Habis sholat ngapain? Tidur lagi. Masya Allah. Jadi tolong ambil kesempatan ini, kalau perlu dibiasakan, sehingga nanti ketika pulang ke rumah masih terbiasa dengan hal-hal yang positif seperti ini. Jadi dibiasakan. Kalau di pesantren saja nggak bisa membiasakan hal yang seperti ini, kalau di rumah syaitan nggak mungkin, jauh. Hayhat. Mana mungkin di pesantren saja ogah-ogahan, apalagi di rumah. Yang di pesantren masih saja rajin, di rumah bisa jadi males, apalagi yang di pesantren males. Ya di rumah ya kayak gitu aja, nggak bakal lebih baik. Nah, seperti itu. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada daurah kali ini, yang seharusnya bukan saya yang ngisi ini ya. Saya ini biasanya bagi buah. Sekarang disuruh ngisi daurah. Ya alhamdulillah, bismillah lah. Minta tolong kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya. Kita insyaallah akan membahas sebuah buku yang berjudul, apa judulnya? Fawaid Mustanbatatun. Fawaid Mustanbatatun. Di situ tulisannya fawaidun. Boleh atau tidak fawaidun ini? Nggak boleh ya seharusnya ya. Kenapa nggak boleh? Sigha muntahal. Cuma fawaidu mustanbatatun min qissati Luqmani al-Hakim. Fawaid-fawaid yang diambil, yang disari dari kisahnya Luqman al-Hakim, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin al-Badr. Siapa yang tahu Syekh Abdul Razak ini? Beliau adalah seorang alim, walau zaki 'ala Allahi ahada, yang sekarang masih aktif menjadi dosen di Jami'ah Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Beliau saat ini masih hidup, tentunya masih aktif ya, masih hidup ya. Hafizallahu ta'ala, lulusan dari Jami'ah Islamiyah sendiri
selama masa pendidikan beliau selalu mengambil dalam bidang akidah. Jadi beliau lulus dari jadi doktor dalam bidang akidah. Jadi magisternya juga akidah, doktoralnya juga akidah. Makanya sering kita dapati tulisan-tulisan beliau, syarah-syarah beliau, kajian-kajian beliau, terutama di masalah akidah. Disebutkan bahwasannya beliau lahir di kota Zulfi, di daerah Riyadh, di provinsi Riyadh. Beliau lahir pada tanggal 22 bulan 11 dari tahun 1382 Hijriah. Tanggal berapa tadi? 22 bulan 11. 11 itu bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah tahun 1382. Sekarang 1400 berapa? 43 ya? Berarti berapa tahun usia beliau sekarang? 43 dikurangi 82. 143 dikurangi 82 berapa? Berapa? 61. Ya, kisaran 61. Jadi sudah sepuh. Ya. Dan beliau banyak menuntut ilmu dari beberapa masyayikh, terutama dari ayah beliau sendiri, yaitu Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau juga sekarang masih aktif mengajar, masih aktif memberikan nasihat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di antara ulama yang sangat senior, karena beliau ayahnya ini lahir pada tahun 1353. Umurnya berapa sekarang? 43 dikurangi 53 berapa? 90-an ya. Umurnya 90-an. Jadi beliau termasuk ulama yang para asatid biasanya itu sering mengambil faedah dari beliau, karena termasuk ulama sepuh, ulama senior yang masih hidup pada zaman sekarang ini. Dan Syekh Abdul Razak biasanya terkenal dengan Al-Badr. Namun Syekh Abdul Muhsin biasanya terkenal dengan Al-Abbad. Al-Abbad adalah nama kakek dari Syekh Abdul Muhsin. Dari Syekh Abdul Muhsin namanya adalah Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Ibn Abdul Muhsin Ibnu Abdullah. Lah, Abdullah ini kakek yang kedua dari Syekh Abdul Muhsin. Beliau mempunyai julukan yang bernama atau yang bergelar Al-Abbad, sehingga Syekh Abdul Muhsin sering disebut atau dikenal dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Namun anaknya, putranya yaitu Syekh Abdul Razak, biasanya terkenal dengan Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Baik. Insyaallah kita langsung memulai tanpa bermukaddimah yang panjang lebar. Para asatid antum, para masyayikh kita yang sudah dari hari Ahad sampai pagi hari tadi sudah memberikan mukaddimah yang panjang lebar. Saya tinggal meneruskan saja. Tidak perlu mengulangi mukaddimah-mukaddimah yang telah disebutkan oleh para masyayikh kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الوصايا الواردة في قصة لقمان تضمنت فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ولفتات مباركة ونهجا سديدا في الدعوة إلى الله وتربية الأبناء وتنشئة الأجيال. Amma ba'du, adapun setelahnya. Kenapa ada amma ba'du? Biasanya untuk apa? Untuk pemisah antara muqaddimah dan yang selanjutnya. Dan yang perlu diperhatikan, setelah amma ba'du mesti ada yang namanya apa? Huruf fa. Selalu setelah amma ba'du ada huruf fa. Fa innal wasaya. Ya, ada fa-nya, tidak langsung innal wasaya tetapi didahului dengan huruf fa. Fa innal wasaya, sesungguhnya wasiat-wasiat al-waridah yang tercantum fi qissatil Luqman, di kisahnya Luqman, tadammanat fawaida azimatan, mencakup faedah-faedah yang sangat agung. Dan perlu diketahui, segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah yang terbaik. Karena yang di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berfirman, ketika sesuatu itu adalah sesuatu kebaikan, maka itu adalah yang paling baik. Maka apabila ada cerita di dalam Al-Quran tentang cerita seorang nabi, tentang cerita seorang rasul, maka itu adalah cerita yang terbaik, yang banyak faedah di sana. Begitu pula ketika ada wasiat, ketika ada nasihat, ketika ada petuah di dalam Al-Quran, maka yakinlah bahwasannya itu adalah petuah yang terbaik, petuah yang teragung, petuah yang paling mulia dibandingkan dengan petuah-petuah yang lain. Karena yang mengatakannya, karena yang menceritakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyebutkannya adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang paling mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi makhluknya. Wa taujihatin karimatan, dan arahan-arahan yang karimah. Apa karimah? Yang mulia. Walafatatin mubarakatan, dan lafatat. Apa lafatat? Arahan-arahan, sama dengan taujihat atau lirikan-lirikan. Hal-hal yang perlu ditengok, hal-hal yang perlu dilihat. Mubarakatan, yang penuh keberkahan. Wa nahjan sadidan, dan jalan yang benar, jalan yang lurus. Bedakan antara sadid pakai sin dengan syadid. Ya, bedakan, jangan disamakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan. Apa syadidan? Pakai sin apa pakai shin? Gede apa kecil? Hah? Kecil ya, yang tipis, yang ringan. Sadid. Dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang hak, bukan ucapan yang keras, bukan ucapan yang kuat, enggak. Wa nahjan sadidan fid da'wati ila Allah ta'ala.
Jadi wasiatnya Luqman nanti isinya adalah berkenaan tentang apa? Fid da'wati ilallah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode berdakwah, cara berdakwah. Makanya seorang talibul ilmi yang nantinya jadi para asatid insyaallah fil mustaqbal, para dai, para pengajar, harus mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Luqman dan anaknya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara dakwah, uslub, metode yang dipakai dalam dakwah itu seperti apa. Karena dakwah itu tidak boleh serampangan, tidak boleh tanpa ilmu, tidak boleh yang penting wani gitu aja ya. Modal tekad-tekatan saja ndak. Perlu yang namanya apa? Ilmu. Perlu yang namanya metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisahnya Luqman misalnya. Antum saja kalau misalnya mau memperbaiki sesuatu, kira-kira yang memperbaiki tadi siapa? Apakah orang biasa saja ataukah orang yang berilmu? Orang yang berilmu. Kalian punya jam, jamnya rusak misalnya. Yang memperbaiki jamnya siapa? Tukang jam. Kenapa kok tukang jam? Kenapa enggak saya saja? Karena yang punya ilmu memperbaiki jam adalah tukang jam. Kalau saya ya tak palu, nanti rusak, hancur sudah, berkeping-keping, nah, gitu. Kalau kalian punya HP rusak, siapa yang memperbaiki? Hah? Tukang servis HP. Siapa yang tahu tempatnya tukang servis HP? Tahu nggak kalian? Oh, kalau tahu dicurigai nih, patut dicurigai. Nggak boleh bawa HP kok tahu tukang servis HP di mana. Ya. Kalau HP-nya kecemplung air, tanya siapa? Tukang servis. Kalau tanya orang, biasanya kan disuruh apa? Taruh di dalam beras. Kan gitu ya? Kalau orang yang nggak tahu ilmunya asal denger-denger aja taruh dalam beras. Kenapa? Beras itu biasanya suka nyerap air. HP-nya taruh situ biar kering. Atau jemur sana, jemur sini. Tapi kalau kalian tahu tanya kepada ahlinya, ya nggak bakal dimasukin beras. Beras mah ditanak, ditaruh magicom jadi nasi, kan begitu. Bukan untuk ngeringin HP yang masuk got, kan gitu. Begitu pula cara memperbaiki umat manusia. Begitu pula cara menservis antum-antum ini. Maka para dai butuh yang namanya apa? Metode dakwah yang tepat. Lebih-lebih orang dari orang yang lain itu beda-beda. Ada orang itu kalau dikerasin semakin dia bertakwa, semakin dia penuh kesadaran. Ada orang itu yang dikerasin malah berontak, ngajak berantem. Disuruh sholat mulu. Apa nggak tahu sholat nomor 2 gitu kadang-kadang. Ngajak berantem ini orang. Disuruh puasa, kamu ini ngajak saya puasa. Kalau saya puasa itu nggak bisa kerja. Ya. Kalau saya nggak kerja siapa yang ngasih duit? Katanya suruh kerja, cari nafkah. Kalau cari nafkah nggak makan juga nggak bisa toh yo. Nah ini, kalau yang seperti ini maka perlu yang metode dakwah yang
yang lain. Nggak bisa disamaratakan. Makanya kalau kalian belajar ilmu alat, terutama ilmu balaghah, maka kalian harus menyesuaikan kondisi audiens yang sedang diajak dialog atau didakwai. Nggak semua disamaratakan, nggak semuanya disamakan. Makanya kita akan belajar insya Allah salah satu atau beberapa metode dakwah, banyak nanti insya Allah akan kita sebutkan pada kisahnya Luqman dengan putra beliau. Wa tarbiyatil abna, dan juga kita akan belajar mengenai mendidik anak-anak. Mendidik anak. Kalian tadi, kalau yang pertama fi da'wa ilallah, berarti calon ustadz, calon guru, ya, calon da'i di masa depan. Antum nggak bisa mengandalkan dengan ustadz-ustadznya, apalagi ustadznya yang sudah pada sepuh, umur tidak ada yang tahu. Jadi kalian harus menjadi calon-calon pewarisnya para nabi, pewarisnya para ulama, menjadi ustadz-ustadz di masa depan. Siap enggak kira-kira? Hah? Siap enggak? Lah kok lemes kabeh? Poso ya? Puasa enggak? Puasa ya, wajar ya lemes ya. Siap enggak jadi guru nanti? Siap. Yang semangat gitu loh, biar ustadznya semangat juga. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kalian adalah calon-calon orang tua. Ya sekalian nggak mau jadi ustadz nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Tapi kalian nanti bakal menjadi calon orang tua. Kalau kalian jadi calon ayah atau calon ibu? Calon ayah, yang di sana jadi calon ummahat. Calon ibu, bapak sama ibu ketemu ndak? Ya ketemu kapan dipanggil bapak kalau ndak ada ibunya. Ya. Kalian calon ayah, maka di cerita Luqman ini juga ada petuah-petuah, ada faedah-faedah yang bisa kalian lakukan nanti untuk memberikan nasihat kepada anak kalian. Biar anaknya nggak lari, biar anaknya nggak minggat, ya, biar anaknya bisa menerima omongan kalian, biar menerima dakwaan kalian, bisa menerima nasihat kalian. Gimana caranya? Lah nanti akan kita pelajari. Watan syiatil ajyal, dan membentuk atau menumbuhkan al ajyal, generasi. Baik ketika menjadi seorang guru ataupun kalian ketika menjadi seorang ayah. Ya. Karena yang namanya umat manusia itu akan terus bertahan apabila ada yang mengurus setelahnya. Agama Islam ini juga memperhatikan yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini sempurna. Enggak memperhatikan yang besar-besar saja atau yang tua-tua saja, tapi memperhatikan bagaimana yang tua itu yang mendidik yang muda, sehingga agama Islam ini terus ada. Memperhatikan regenerasi, kaderisasi itu ada terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui surat atau kisahnya Luqman ini tentang bagaimana mendidik, tentang bagaimana menjaga generasi selanjutnya agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha bayanun lil wasailin najihati
wal asalibin naji'ati fid da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'limin nasil khaira. Dan di dalamnya pula ada penjelasan-penjelasan tentang metode-metode, cara-cara, uslub-uslub ya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode-metode yang sukses, cara-cara yang berhasil. Jadi kalian kalau pingin metode yang sukses dalam berdakwah, cari di dalam Al-Qur'an. Jangan tiru metodenya orang kufar. Jangan ikuti gayanya orang kufar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'limin nasil khaira, dan cara mengajar manusia yang baik. Cara mengajar manusia kebaikan itu semua sudah ada caranya, sudah ada metodenya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana minal mutaakkidi 'alal murabbina wal aba'i wal muallimina an yu'nu bihadhil wasaya. Oleh karena itu sangat ditekankan bagi para ayah, kalian para pendidik, para pengajar yang insya Allah kalian akan menjadi mereka. Kalau enggak semuanya ya salah satunya di masa depan insya Allah. Apa yang harus kalian perhatikan? Ayyu'nu bihadil wasaya. Memperhatikan wasiat-wasiat Luqman terhadap putra beliau. Wa an yaqifu indaha waqafatin wa waqafatin, dan hendaklah kalian berhenti sejenak, berhenti sebentar, liya'khudhu minhan nahjas sadid, agar kalian bisa mengambil jalan yang benar, wa tariqar rasyid, jalan yang lurus, fid da'wati wat ta'lim, dalam berdakwah, wat ta'lim, dan dalam mengajar. Idhafatan ila ma fi hadhil wasaya minal uslubil hakimi li jalbil qulubi wa syaddil adhan, dengan menyandarkan bahwasannya ada di dalam wasiat-wasiat ini dari metode yang bijak, metode yang lurus, li jalbil qulub, untuk menarik hati, ya, wasyaddil adhan, dan untuk menarik perhatian. Yang namanya dakwah itu nggak boleh lempeng gitu aja. Kalau lempeng gitu aja, santrinya tidur. Santrinya tidur dibiarin, ya nggak boleh, dibangunin. Itu metode dakwah. Kadang-kadang perlu gertakan, biar apa? Santrinya perhatian, fokus. Jangan lempeng aja dari pagi sampai siang gini aja. Santrinya apa? Santrinya tidur aja, insyaallah. Jadi kalian perlu bergerak, ya. Perlu mempelajari, nanti akan kita pelajari insyaallah. Wat targhib, wat tarhib. Perlu yang namanya targhib. Targhib itu adalah motivasi. Kita sebutkan buahnya. Kalau kalian belajar ini, faedahnya ini, buahnya ini, biar orang itu termotivasi. Kalian belajar pelajaran ini, atau ketika kalian mengamalkan amalan ini, pahalanya ini, hasilnya ini, nanti akan memperoleh ini. Itu perlu. Wat tarhib, dan tarhib itu adalah memberikan wanti-wanti agar orang itu menghindari. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Kalau kalian berbuat seperti ini,
akan berakibat fatal seperti itu. Ya, itu perlu. Ya. Sehingga apa? Sehingga mad'u, seorang audiens atau santri yang sedang diajar itu lebih, kalau kebaikan lebih semangat. Oh, kalau nanti saya menuntut ilmu, saya dimudahkan jalannya menuju surga, semangat. Kalau saya apa itu misalnya yang lain apa? Kalau saya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, Allah akan bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, semangat. Nah, seperti itu. Begitu pula tarhib. Tarhib contohnya apa? Apa contohnya? Misalnya barang siapa yang melakukan riba, misalnya riba yang kecil saja diibaratkan seperti apa? Seakan-akan dia berzina dengan ibunya sendiri. Nah, itu kan membuat orang itu jijik, membuat orang itu merasa kotor sehingga meninggalkan riba. Itu namanya tarhib. Wa husnil mau'idhati, dan di dalamnya juga ada husnil mau'idah, cara menasihati yang baik. Nasihat itu memang baik secara zatnya, tapi kalau salah dalam menasihati, ya salah pula akibatnya. Ya. Wa husnid dukhuli 'alan nasi fi bayanil khairi lahum, dan juga cara yang baik dalam masuk ke manusia, ke hati-hati manusia dalam menjelaskan kebaikan kepada mereka. Jadi kalian ketika nanti jadi seorang dai, ya, kalian pahami keadaan sekitarnya. Misalnya nih, kalian berdakwah di daerah Sidayu misalnya ya, maka kalian pahami orang Sidayu itu misalnya ya, dari sisi kerjaannya misalnya, orang Sidayu itu kerjaannya apa? Kebanyakan bertani tambak, tani tambak. Maka kalian kalau ngasih contoh, ngasih apa itu namanya, permisalan, kiasan, kasih contoh yang berkaitan dengan ikan dan semisalnya. Jangan orang yang di Sidayu hidupnya tambak dikasih contoh tentang apa misalnya, tentang kerja, karyawan, ya enggak paham. Maka misalnya kalian pergi ke Gresik daerah selatan, itu orang di sana rata-rata mungkin adalah petani, ini tani sawah. Maka kalian contohkan misalnya gambaran contohnya apa ya? Tentang mengejar akhirat saja misalnya, mengejar akhirat sama mengejar dunia. Biasanya kalau kalian dihadapkan dengan para petani, ya, gambarkan mengejar akhirat itu seakan-akan kalian menanam padi. Dunia seakan-akan apa? Rumputnya. Kalian tanam padi, padinya dapat, rumputnya juga dapat. Itu kalau mad'unya, audiensnya adalah orang-orang yang kerjaannya petani. Masuk enggak? Masuk. Tapi kalau petambak, petani tambak, bisa enggak kalian kasih contoh kepada para petambak? Bapak-bapak, kejarnya akhirat saja. Ibaratnya kalian bapak-bapak ini nanam padi, munculnya padi sama rumput. Ya enggak paham mereka. Paham sih paham ya, tapi enggak sangat paham. Contohkan pakai ikan. Contohkan pakai ikan. Bapak-bapak tanam apa? Kalau ikan apa ya? Saya sendiri bukan petani tambak soalnya. Contohkan bapak-bapak seperti naruh udang fanami, atau naruh apa itu namanya, petani tambak ikan bandeng atau ikan yang lain. Nanti akan ikut bersamanya ikan mujair.
atau ikan betok, betik itu karena ikan-ikan tadi mau ada benihnya ditaruh atau nggak ditaruh, ada terus itu ikan. Mujair itu malah sebagian petani tambak itu menganggapnya hama, diobatin biar mati mujairnya. Iya. Nah itu kita contohkan seperti itu. Bapak-bapak kalau mencari akhirat itu seperti nanam ikan fanami. Nanam ikan fanami, memelihara ikan udang fanami atau memelihara bandeng. Bandengnya dapat, udangnya dapat, mujairnya juga tetap dapat. Kalau nanamnya mujair dapat bandeng enggak bakal dapat, kecuali sisa-sisa yang kemarin 1, 2 gitu aja. Iya. Kalian nanamnya ikan betik, kalau betik nggak ada yang nanam ya. Ikan seperti yang kalian mancing kemarin tuh. Kalian nanamnya mujair, bisa nggak muncul ikan fanami, udang fanami? Ya nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi pahami audiensnya biar nyantol, biar lebih paham. Kalau audiensnya para nelayan, maka gambarannya kalian yang di otak kalian ketika mengkiaskan atau menganalogikan itu ya tentang pernelayanan. Ya, itu perlu dipahami sebelum berdakwah sehingga bisa masuk terhadap hatinya audiens. Dianalogikan, analoginya masuk. Menghadapi orang bengkel, ya analoginya tentang perbengkelan. Seperti itu. Fad'awatu kama annaha ilmun yud'a ilaihi wa amalun yursyadu ilaihi fa innaha fil waqti nafsihi tahtaju ila hikmatin wa wasaila nafi'atin wa asaliba mu'assiratin hatta tadkhula quluban nas. Dan dakwah sebagaimana dia adalah ilmu yang didakwakan atau amalan yang sedang dibimbingkan, fa innaha di satu waktu tahtaju ila hikmatin, butuh terhadap kebijaksanaan, wa wasaila nafi'ah, butuh kepada cara, wa asali, butuh terhadap metode yang bermanfaat, yang mu'athirah, yang memberikan efek, yang memberikan pengaruh. Karena ketika kalian dakwah jangan asal dakwah yang penting saya ditugaskan selesai, sudah ndak. Tapi usahakan dakwah kalian itu memang benar-benar menyentuh. Makanya sebelum dakwah doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Kalian dakwahkan pula ketika berdakwah, sebelum berdakwah doa dulu agar para mad'unya itu paham dan bisa mengamalkan. Jangan sekedar yang penting saya dakwah tuntas sudah kelar. Jangan. Yang penting saya ngajar habis itu pulang sudah. Jangan. Doakan santrinya, doakan mad'unya biar mereka bisa memahami dengan baik. Hatta tadkhula quluban nas, sampai dakwah tadi bisa merasuk ke hati-hati manusia. Wallahu jalla wa ala ata 'abdahu Luqman al-hikmata wa qadhafaha fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala yang tinggi penyebutannya, wa ala dzikruhu, ata memberikan abdahu kepada seorang hambanya, Luqman yang bernama Luqman, al-hikmah, berupa al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Nanti akan kita pelajari insyaallah. Luqman di sini ada hamisnya, ada footnote-nya, catatan kakinya. Wa huwa 'abdun salihun wa laysa binabiyyin
وليس في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه نبي. وحكى الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره الاتفاق على ذلك فقال اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا إكرمة فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول. Jadi Luqman ini diperselisihkan, apakah beliau seorang nabi, apakah beliau seorang hamba biasa, orang yang tidak diangkat menjadi seorang nabi. Dan ulama bersepakat bahwasannya beliau adalah abdun salihun, seorang hamba yang saleh, walaysa binabi, dan bukan seorang nabi. Kecuali yaitu dari jalannya Ikrimah. Beliau mengatakan bahwasannya Luqman adalah nabi. Lah kenapa nabi? Karena beliau diberikan hikmah. Sebagaimana para nabi yang lain juga diberikan hikmah. Contohnya nabi siapa? Nabi Isa misalnya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Kalau Nabi Isa mendapatkan hikmah, beliau seorang nabi, maka Luqman pun seorang nabi karena beliau mendapatkan hikmah. Tapi perkataan ini hanya perkataan Ikrimah rahimallahu taala. Adapun para mufassirin yang lain menyebutkan bahwasannya Luqman bukan seorang nabi, hanya seorang hamba yang saleh. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasannya Luqman itu sebenarnya dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala antara memilih apakah mau hikmah menjadi seorang yang hakim ataukah sampai menjadi seorang nabi. Maka Luqman memilih untuk menjadi seorang hakim saja tanpa menjadi seorang nabi. Tapi pendapat yang ini pendapat yang sangat lemah, yang tidak ada sandarannya sama sekali. Dan Luqman ini sebenarnya siapa? Banyak perbedaan pendapat antara siapa sebenarnya Luqman. Dan memang tidak penting. Siapa Luqman ini tidak penting. Ya, tidak memberikan madarat kepada kita kalau kita nggak tahu siapa ini Luqman. Yang penting adalah pelajaran yang kita ambil dari wasiatnya Luqman kepada putranya itu. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Luqman di sini adalah Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun. Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun. Ya. Ibnu Anqa ibnu Sadun. Dan anaknya yang sedang dinasehati namanya adalah Saron. Kan ceritanya Luqman sama siapa? Putra beliau. Luqman sama Saron, pakai sa. Jadi Saron ibnu Luqman ibnu Anqa ibnu Sadun. Pendapat-pendapat yang lain sangat banyak. Katanya Luqman ini adalah anaknya saudaranya Ayub. Ayub seorang nabi. Ada yang mengatakan Luqman ini adalah anaknya bibinya Ayub dan yang lain sebagainya. Banyak sekali riwayat tentang Luqman, tapi tidak ada yang kuat daripada yang lain. Lalu Luqman ini siapa? Beliau adalah seorang hamba yang disebutkan riwayat berbeda-beda ya. Tapi rata-rata riwayatnya menyebutkan bahwasanya beliau adalah abdun aswad, hamba yang berkulit hitam. Jadi beliau adalah seseorang yang berkulit hitam. Kalau berkulit hitam berarti rata-rata orang mana? Orang Indonesia? Enggak. Orang sekitar Afrika. Makanya beliau disebutkan bahwasanya beliau ini orang Mesir katanya. Ada yang meriwayatkan beliau orang Mesir. Mesir itu Asia atau Eropa? Apa Afrika? Afrika ya? Mesir.
Ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau adalah orang Sudan. Sudan dari mana? Benua apa? Afrika juga. Ada yang mengatakan bahwasannya beliau itu orang Naubah. Naubah itu janub Misr, sebelah selatan Mesir, daerah Naubah. Ada yang berpendapat lagi bahwasannya beliau adalah orang Habasyah. Orang Habasyah. Habasyah itu mana? Terkenalnya itu Ethiopia ya. Namun sebenarnya kalau zaman dahulu itu bukan Ethiopia saja. Sebagaimana Syam dulu itu mencakup mana? Palestina, Lebanon, mana lagi? Suriah sama Urdun, Yordania. Sebagaimana Sidayu. Sidayu zaman dulu ini besar. Mencakup Gresik itu masuk Sidayu apa enggak ya Gresik ya? Sidayu dulu kabupaten besar. Lamongan dulu itu daerahnya Sidayu. Bawaannya Bupati Sidayu. Makanya di Lamongan ada yang namanya Sidayu Lawas. Jadi Lamongan dulu di bawahnya Kadipaten Sidayu, karena Kadipaten Sidayu itu sampai daerah Tuban sana, perbatasan Tuban. Sekarang jadi kecil. Kalau Habasyah dulu itu adalah Ethiopia sekarang yang paling besar. Kemudian sebelahnya ada Eritrea. Sebelahnya sini. Eritrea, sebelahnya sini itu sebelah mana berarti? Kalau di peta itu sebelah sini. Sebelah timur ya, sebelah timur. Bawahnya lagi yaitu Djibouti. Djibouti termasuk Habasyah pada zaman dahulu. Kemudian bawahnya lagi ada Somalia, Somal. Itu semuanya termasuk Habasyah pada zaman dahulu. Kalau sekarang ya yang bagian yang paling besar ya apa itu namanya? Ethiopia tadi, karena memang paling besar daerahnya adalah Ethiopia. Taib. Al-muhim, dari manapun Luqman, beliau adalah seorang hamba yang berkulit hitam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memang tidak memandang seseorang itu dari gantengnya. Jadi kalian yang pesek-pesek jangan berkecil hati. Tidak melihat dari rupawannya kalian yang biasa-biasa aja, jangan berkecil hati. Kalian yang jelek bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting adalah kalian menjadi orang yang bertakwa. Mau jadi orang yang tinggi enggak apa-apa, jadi orang yang pendek enggak apa-apa. Mau jadi orang yang kurus kayak saya ini misalnya, enggak apa-apa. Mau jadi orang yang gemuk ya enggak apa-apa juga. Yang penting bertakwa. Kata Nabi SAW, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kalian dari fisiknya, enggak mandang kalian dari bentuknya, pesek, mancung, dower dan yang lain sebagainya. Enggak mandang, enggak penting. Hitam, putih, kuning, kalian yang hitam jangan berkecil hati, yang putih jangan berbangga hati pula. Yang sedang-sedang ya biasanya ya sedang-sedang aja. Jangan berkecil hati. Yang penting adalah hatinya. Yang penting adalah hatinya, sebagaimana Luqman. Meskipun beliau adalah seorang hamba yang berkulit hitam, seorang manusia yang berkulit hitam, tapi ternyata beliau termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya al-hikmah yang tidak semua orang memilikinya. Hanya hamba-hamba pilihan Allah saja yang memiliki al-hikmah. Wa qadhafaha fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala menancapkannya dalam hatinya. Wa ja'ala kalamahu, dan Allah menjadikan ucapannya,
wa wa'adahu dan nasihatnya, wa ta'limahu dan ajarannya, wa irsyadahu dan irsyadnya, bimbingannya, hikmatan. Hikmah itu maknanya banyak, insyaallah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyam kita, menerima seluruh amal soleh kita, dan selalu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik agar kita senantiasa mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.